Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. NIM 3 digit terakhir saya 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Saya akan melanjutkan video yang kemarin yang sudah saya buat. Nah, di sini kita cuma meneruskan saja dari percobaan kita yang kemarin. Lanjut langsung ke materinya. Nah, di sini ada beberapa materi, yaitu ada PWM. PWM itu adalah teknik mengatur kecepatan motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal yang dikirimkan ke motor. Semakin besar duty cycle, otomatis semakin cepat motor berputar. Digunakan agar pengendalian lebih efisien dan halus. Terus ada encoder. Encoder di sini tuh memiliki fungsi mengukur kecepatan putaran motor, menentukan arah putaran motor, menjadi feedback atau umpan balik untuk kontrol BID. Terus ada MATLAB function atau net zero. Terus di sini tuh nanti dibuat blok MATLAB function untuk mengecek apakah data NaN. Terus kedua, mengubahnya menjadi 0 supaya tidak menyebabkan error kontrol atau grafik rusak. Terus ada start, saturation, dan integral. Di sini ada PID, nilai integral dapat mengubah window saat sistem saturasi atau error besar, fungsi anti window. Fungsinya untuk mengatasi integrator yang berlebihan, menjaga output PID tetap stabil. 3. Mempercepat sistem kembali ke kondisi normal. Terus ada PID digunakan untuk mengatur kecepatan maupun posisi motor DC, mempengaruhi respon awal dan mempercepat sistem. Kedua, menghilangkan error state. D. Membuat sistem lebih halus dan mencegah overshoot besar. Tujuannya adalah mendapatkan respon motor yang stabil dan akurat sesuai set point. Terus di sini ada percobaan PID speed motor DC. Percobaan ini menjelaskan bagaimana sistem kontrol PID mengatur kecepatan motor DC agar mengikuti nilai set point. Encoder digunakan sebagai sensor untuk membaca kecepatan aktual motor. Sinyal kecepatan kemudian dibandingkan dengan set point sehingga menghasilkan error. Error ini diproses oleh PID untuk menghasilkan sinyal kendali PWM. Pada grafik biasanya terlihat hubungan antara set point, kecepatan aktual, serta komponen P, I, dan D. Jika PID bekerja dengan baik, kecepatan motor akan cepat menuju nilai set point dan stabil tanpa overshoot berlebihan. Perubahan nilai PID akan mempengaruhi kecepatan respon dan kestabilan setara osilasi yang mungkin muncul pada sistem. Terus ini PID position motor DC digunakan untuk mengendalikan posisi motor DC, bukan lagi kecepatan. Encoder menjadi sensor utama yang membaca posisi motor secara real time. Set point berupa posisi target, kemudian dibandingkan dengan posisi aktual untuk menghasilkan nilai error posisi. Error diproses oleh PID agar motor bergerak menuju posisi yang ditentukan secara akurat. Grafik yang ditampilkan biasanya menunjukkan set point posisi encoder, error, serta respon komponen P, I, dan D. Sistem yang baik akan mampu mengikuti target posisi tanpa memahami overshoot besar atau osilasi berkepanjangan. Kontrol PID membantu motor bergerak halus, presisi, dan cepat mencapai posisi yang diinginkan. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah PWM digunakan untuk mengendalikan daya motor. Kedua, encoder memberikan feedback kecepatan dan posisi untuk kontrol tertutup. Terus the MATLAB function digunakan untuk menfilter data NaN. Terus
nanti window penting untuk menjaga kestabilan kontrol PID speed dan PID position mampu mengendalikan motor DC sesuai set point dengan respon yang lebih stabil dan akurat dan cepat. Nah, oke. Sudah kita sudahi ininya teorinya. Lanjut kita ke praktikumnya sekarang. Langsung saja kita ke praktikumnya. Oke teman-teman, kalau kemarin kita udah belajar tentang PID yang discrete, nah sekarang kita ada pengembangan lagi. Kita akan belajar nih. Kemarin kan kita kan udah PID kan. Sekarang kita akan menggunakan dari apa itu MATLAB function, terus kita akan membuat nih percobaan PID speed proporsional integral difraktif. Nah kita nanti akan membuat rangkaian seperti ini, tapi terlebih dahulu kita akan mengubah dari lepas filternya. Ini dari PID-nya dulu. Kita lihat punya kita. Nah, ini kita ubah ke PID. Ya. Kalau mainnya kita pakai 2 layar saja. Ini. Begini. Nah. Ini terus. Ya udah PID samain aja. Udah sama terus. Nah, yang ini yang encodernya kita lihat punya kita cocokin sama juga dari rangkaian topars filter kita lihat apa. Oke. Apa bismillah. Oke, ini udah cocok ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Nah, pertama-tama itu kita buat dulu dari inputannya dulu. Ini udah sama juga nih buat kecepatannya. Ini nih. Speed filter. Oke. Nah, ini udah sama. Nah, kita tuh pertama-tama buat inputan dulu. Kalau kita membuat MATLAB function dulu. Kita klik 2 kali, terus kita klik aja MATLAB function. Nah, yang paling atas saja. Terus kita buka MATLAB function-nya. Setelah itu, ini kan ada tulisan, tinggal kita ini aja. Kita salin aja. Kita taruh di function MATLAB ini. Kita hapus. Kita ke menu awal lagi. Ini udah MATLAB function-nya. Nah, terus kita membuat dari data inputannya. Data inputan di sini kita menggunakan goto dari set point, encoder, set point, encoder speed, terus encoder mana ya, ini gunakan encoder, terus kita gunakan encoder speed set point.
Set point belum ada di sini ya teman-teman, kita nanti bikin set pointnya. Kalau mau ini ukurannya sama, kita copy aja lah biar enak, nanti ukurannya biar kita nggak usah nyesuaiin lagi, langsung udah sesuai. Tinggal kita ganti komennya saja, sama aja. Nah, kita pertama kita di sini ganti ke menu set point. Set point, terus yang ini kita ganti encoder. Encoder. Kita ini yang kita ganti error. Error. Nah, terus kita butuh di sini display. Ini nanti buat data input outputannya. Kita bikin outputan dulu. Setelah kita selesai bikin outputan, baru kita bikin inputan. Kalau udah rapi, ini kita giniin. Nah, ini kalau atas kita udah dulu. Terus kita kan ini ada dua. Terus ada juga yang namanya scoop. Scoop. Nah, ini kalau kurang gede, kita tinggal di giniin aja, nanti gede sendiri. Nah, ini yang dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Terus ini yang dari sini ke sini. Oke. Buatlah serapi mungkin. Kalau dirasa udah rapi. Nah, itu kan ada dua data. Kita copy aja. Kita copy nih. Nah, yang kini kita ganti dulu. Ini buat ini buat data PID-nya ya, guys. PID-nya. Jadi kita kulik satu-satu dari P, I, D. Terus kita satukan jadi PID. Nah, ini PID. Oke. Ini kan data outputannya udah. Terus setelah itu kita bikin tarik. Ini kalau kurang ke sana ya kita kesanain dulu. Ini lagi lah. Nah, terus kita setelah bikin itu, kita bikin, nah ini inputannya itu tadi dari set point, terus ada slidernya. Nah, di sini kan ada data PID tuh. Jadi terus kita tadi juga ada data set point gitu. Cuma kita udah ada belum sih? Oh, ternyata belum ada. Kita bikin slider. Terus kita bikin cons. Cons. Nah, ini slidernya. Slider yang pertama itu dia dari minus 600 sampai 600. Terus kita konekkan dengan parts yang ini. Oke, terus kita apply. Nah, kita kalau ingin mentandai, kita ganti aja namanya konstantannya. Kita ganti ke nama set point.
Aduh, pencet. Nah, kita unconnect dulu. Nah, kita beri nama point ini, terus nah ini terus kita ganti pakai yang ini. Oke, apply. Nah, nanti jadi set point value. Terus kita ini kan ada data set point nih. Nah, ini dari sini kita ambil aja gini. Ini goto atau bikin goto baru juga nggak apa-apa. Yang penting namanya sama. Ini kan inputan dari set point masuk ke goto, terus keluar jadi sinyal digital dan sinyal gelombang. Sebenarnya fungsinya seperti itu nantinya. Ini taruh di sini aja. Nah, terus kita butuh slider lagi. Kita butuhnya tuh enggak. Kita butuh slidernya tuh ada 3. Oke, kalau udah pas gini ya udah. Terus jangan lupa kita butuh yang namanya cons. Cons ini kita copy jadi 3. Nah, penamaannya kita beda-beda. Pertama itu ada KP atau inputan dari P, sinyal P. Ini KP-nya di atas. Terus ada KI atau I-nya buat. Terus ada KD. Oke. Terus ini. Nah, ini 2 maksimumnya konekkan sama KP. Kita apply. Oke. Yang ini 2 juga konekkan sama KI. Kita apply. Yang ini 1 kita konekkan sama KD. Kita apply. Oke, ini udah apa ya, udah terhubung semua pokoknya intinya mah udah terhubung semua. Nah, setelah itu kita ke rangkaiannya. Seperti inilah rangkaiannya. Nah, ini kan di atas tempatnya, nanti ini kita taruh bawah aja. Taruh bawah aja. Nah, kita membutuhkan yang namanya set point dulu. Ini aja kita ambil dari sini. Nah, ini inputan awalnya. Itu inputan awal. Terus kita butuh sum. Sumnya yang ini. Terus ini untuk data selisih sumnya. Kalau kurang gede, tinggal gedein. Nah. Terus kita butuh nah,
Ini kan ada set point, terus ke divide, terus di ini, nah seperti inilah. Oke. Terus kita butuh yang namanya divide. Nah ini pakai paling atas saja. Bentar, tunggu dulu. Nah, ini, aduh. Ini kita ubah kali 2 perkalian. Nah, sini aja agak jauh. Butuh 3. Kenapa 3? Ya di gambarnya juga ada 3. Oke. Terus yang paling atas ini nanti nyambungnya sama KP. Oke. Kita butuh proporsional. Bukan. Ntar kita carinya di sini. Saya lupa namanya. Nah, kita kata di Simulink. Yang ini, yang blok pertama. Nah, saturation namanya. Oke. Ini juga kita butuh 3. Nah, di sini tuh buat data proporsionalnya. Ini buat data proporsional. Yang ini tuh buat data ini apa? Integral. Nah, yang ini buat data diffraktif. Sambung, sorry. Nah, ini kita up limit, lower limit. Segini aja dulu, nanti kita setting nanti. Nah, terus yang data PID tadi, nah ini kita ambil. Nah, ini buat inputannya, kita goto ya. Terus ini I-nya, ini D-nya. Nah, terus ini ada PID, nanti ini buat nanti. Nah, di sini nanti, oke, begini. Oke, setelah itu outputan dari sini masuk ke eh, sum. Kita jumlahkan yang ini. Karena ini jumlahnya ada 3, berarti kita pakai plus 3. Berarti plusnya kita ada 3. Karena jumlahnya juga ada 3 kan. Terus, nah ini kan ada inputannya. Nah, inputannya kita ambil. Oke. Ini juga.
Ini yang paling tengah. Ini yang atas, yang bawah. Ya dibuat rapinya lah. Mau kayak gimana yang penting rapi. Terus, nah hasil dari penjumlahan ini menjadi nilai PID. Menjadi nilai PID-nya. Nah nanti PID, data PID keluar di sini dan menjalankan motor. Dan motor nanti ke encoder dengan ini. Tuh. PID udah masuk, oke. Ini kan udah outputan terakhir nih. Kita bikin yang ini kan belum ada nih, yang sebelah sininya. Nah, kita butuh delay. Ngambil aja delay yang atas nih, delay juga ini, sama-sama delay. Ambil. Oke. Nah, ini kita pasang langsung aja. Salah. Ini pasang bawah. Oke. IKD-nya udah. Terus kita butuh divide lagi 2. Lagi 2 terus. Nah, tapi yang berbeda di sini dibagi. Oke. Kita butuh apa lagi? Coba lihat. Ini kan udah dibagi. Nah, kita butuh delta time. Kita cari delta time. Nah, ini ada delta time. Kita ambil outputan dari delta time. Kita butuh 2. Butuh 2. Terus kita butuh sum pakai elemen. Ini plus untuk penjumlahan dari keduanya jadi satunya itu berapa. Terus 62. Nah, yang ini plus minus untuk selisihnya atau selisih. Nanti selisihnya dari mana? Dari delay yang sudah kita ambil. Oke, langsung saja kita pasang. Oke. Nah, ini selisih minusnya tuh dari sini, dari delay. Ambil dari delay. Nah, terus yang atas kita pakai yang ini, zero. Yang tadi fungsinya kita delay-nya lagi. Oke. Terus ini ke sini. Ke sini nih. Nah, jadi dikabel. Udah. Kalau sudah, ini ke sini lagi.
terus ini outputan dari sini, sambung ini sama ini. Nah tadi kan ada data error. Nah ini itu inputan errornya dari ini, kita ambil di sini. Oke, data errornya dari sini. Terus ini kita dari speed, karena percobaan pertama kita mencari speed, jadi kita ambil dari speed. Oke, seperti ini inilah rangkaiannya, kurang lebihnya kayak gini. Nah sekarang kita simulasikan, tapi terlebih dahulu kita ke apps dulu buat hardware-nya. Terus kita turun hardware, kita select, kita pakai yang Arduino Mega 2560, kita finish, kita tunggu dulu. Kalau sudah, terus kita bakal setting dari settingan hardware-nya. Oke, setelah itu kita ke solver. Nah, untuk stop time-nya, karena kita butuh stopnya itu pas kita matiin ininya, kita ganti INF. Terus solvernya atau mati kita ganti discrete. Ini kita ganti 100 milisecond. Terus source-nya kita pakai manual select. Kita ada di COM 7. Ini kita default-kan saja, samain. Nah, setelah itu kita ke code generation, kita ke fast run, kita apply, kita oke. Nah, setelah sudah, kita mulai kita run. Tunggu saja, agak lama. Oke, ini percobaan kita yang pertama, yang speed. Langsung saja, kita polin mentok semua, coba. Nah, maka akan keluar gelombang seperti itu. Dan motor akan bergerak. Coba kita turun ke 200. Ini kita turunin semua, ini kita kenalkan saja D-nya. Coba kita ke 600. Ini gelombangnya. Oke, berarti ini percobaan buat speednya. Kita kembalikan ke 0 lagi. Nah, seperti ini percobaan speed. Kita akan melakukan percobaan yang encoder. Oke teman-teman, untuk percobaan encoder, rangkaiannya sama saja. Yang diganti hanya yang tadinya di sini speed jadi encoder. Nah ini kita udah running, dan ini kita lagi menunggu, lagi 80%. Saya pause dulu. Dan di sini udah running ya. Coba kita P-nya kita ke 1,6. Apa yang terjadi? Tidak ada. Terus buat KD-nya kita ke 1,6. Bergerak seperti itu. Terus coba kita yang ini ganti lagi. Coba kita motor set point-nya kita ke 200.
dan motor akan bergerak tuh seperti itu. Coba kita ini kedua token ini semua ini juga. Nah, seperti itu gelombangnya yang akan terjadi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini gelombangnya. Lihat yang stabil yang mana. Coba kita ke minus 200. Coba ini ke 0,5, ini ke 1, ini ke 1. Ini ke 400. Kita lihat tuh gelombangnya seperti itu ya. Pergerakannya 600 lagi. Sudah, tidak ada berubah. 1,6. Ini paling mentok 200. Nah, seperti gelombangnya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ini dulu. Nah, tadi yang diganti cuma ini doang. Kita lihat. Nah, cuma yang di ini saya ganti ke 255, limit lowernya kita minus 255. Semuanya saya ubah seperti itu. Dan percobaan 1 dan percobaan 2 dan encoder juga rangkaiannya sama saja, tapi yang perbedaan di sini. Ini aja yang berbeda. Sini yang percobaan 1 speed, yang percobaan 2 encoder. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.